Sebuah pesawat yang terbang anggun dihancurkan oleh ledakan yang mengoyak kedamaian dan meninggalkan serpian logam dan kisah-kisah tak tersampaikan. Selamat datang di Sky Enigma, di mana pada episode kami hari ini kami akan membahas mengenai suatu kejadian yang menimpa maskapai bernama Air India. Di mana pada hari ini adalah Air India penerbangan 182 yang melayani rute dari Montreal di Kanada ke Mumbai di India dengan stopover di London dan New Delhi. Dan pada 23 Juni tahun 1985, pesawat ini meledak dan jatuh di Samudra Atlantik dalam perjalanan dari Montreal ke London. Dan peristiwa ini merupakan serangan teroris paling mematikan di teritori Kanada. Dan jenis pesawat yang terlibat pada kejadian ini adalah 747-200 jumbo jet bernama Emperor Kanishka. Dan masih relatif baru menjadi bagian dari maskapai ini. Dan pesawat ini sebelumnya memiliki histori di mana pada 28 Januari 1983 pesawat ini mengalami tabrakan di darat dengan sebuah pesawat Airbus A300. Nah, di dalam penerbangan ini terdapat 307 penumpang dan 22 kru dengan totalnya adalah 329 orang. Jadi ini terbilang penuh ya untuk kategori jumbo jet, di mana mayoritas penumpang di sini itu akan mengunjungi keluarga dan teman. Nah, di dalam kokpit sendiri terdapat 3 orang kru yang terdiri dari kapten pertama, kapten kedua yang bertindak sebagai first officer, dan juga flight engineer. Karena ini masih seri yang klasik. Iya, betul. Dan sebelum kami lebih lanjut ke dalam kejadian ini, kami ingin mendorong teman-teman untuk mendukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe atau follow di platform-platform yang ada Sky Enigma-nya, di mana ada TikTok, Instagram, Spotify, dan juga YouTube. Jadi teman-teman kalau misalnya ada saran mengenai episode ini atau ingin memberikan saran apa yang ingin dibahas di episode ke depannya, boleh untuk komen pada seluruh platform tersebut. Jadi penerbangan ini itu sebetulnya bukan bermula sebagai Air India 182, tapi bermula sebagai Air India 181 yang berangkatnya itu dari Toronto Pearson dan kemudian mendarat di Montreal, di mana pada waktu di Montreal ini pesawat itu dipasangin satu mesin tambahan. Unik sekali. Jadi ada keunikan tersendiri dari 747, yaitu 747 ini bisa dipasangi 5 mesin sekaligus. 5 mesin. Jadi kalau kita tahu pesawat-pesawat komersil biasanya cuma maksimal 4 mesin. Ini 5 mesin. Di mana mesin kelima ini statusnya bukan sebagai mesin yang memberikan gaya dorong, tapi mesin yang cuma diangkut aja. Jadi mesinnya itu nanti diangkut di bagian antara sayap dan badan pesawat, dan itu bisa ngangkut suatu mesin yang besar. Jadi bisa ngangkut mesin 747 itu sendiri. Jadi ya seperti Antonov 225 Mriya, mesinnya 6, tapi ini salah satunya nggak beroperasi. Ini 5, tapi yang beroperasi cuma 4. Jadi mesin kelima ini cuma buat diangkut aja. Dan juga mesin kelima ini sebetulnya cuma memberikan beban aja dan gaya hambat. Dan oleh karena itu sebetulnya nggak feel efisien kalau ngangkut 1 mesin tambahan ini. Tapi dalam kasus ini dia ngangkut 1 mesin tambahan ini karena ada masang mesin cadangan yang waktu itu disewakan ke Air Canada. Jadi mesin ini mau dikembalikan ke pabrikannya karena habis disewakan mau dikembalikan begitu. Dan kemudian dari Montreal ke London, pesawat ini ganti nomor jadi 182, Air India 182. Dan waktu itu take off-nya berjalan dengan normal, dan sebelum melintas ke Atlantik, jadi waktu mau masuk Atlantik itu pesawat itu memberikan Squawk 2005 sesuai permintaan petugas bandara Shannon, petugas ATC Shannon. Shannon itu di Irlandia ya. Jadi kalau mereka mau terbang melewati Atlantik, mereka nyentuhnya Irlandia dulu nanti. Dan mereka melakukan radio message biasa ya itu. Betul. Nah, sebenarnya Squawk code ini apa? Dia ini semacam kode transmisi dari pesawat. Dan biasanya terdapat beberapa kode yang diberikan oleh petugas ATC bagi pesawat itu. Tetapi ketika pesawat ini misalnya mengalami
kondisi emergency. Iya. Dia bisa memasukkan 7700, Oke. 7700. Ini ketika kondisi darurat. Iya. Kemudian ada lagi yang terkenal adalah 7500. Oke. Ini untuk pembajakan. Iya. Nah, tetapi pada kondisi pembajakan seperti itu ya harus pilotnya sendiri yang memasukkan di dalam sistemnya itu. Betul. Bagi petugas ATC mengetahui. Nah, 5 menit kemudian setelah pesawat ini mengirimkan squawk code, pesawat ini hilang kontak di ketinggian 31.000 kaki. Wah, Nah, tiba-tiba ini ya? aneh sekali tiba-tiba, apalagi di ketinggian jelajah. Karena perlu kita ketahui bahwa kondisi pesawat yang paling riskan itu adalah ketika take off dan landing. Iya. Cruise ini sangat jarang terjadi apa-apa. Karena relatif aman ya, pesawat cuma jalan aja kan? Iya. Ibarat dia tidak melakukan sesuatu yang terlalu ini ya, ekstrim gitu. Nah, bisa jadi pada waktu itu terjadi disintegration di udara. Kayak China 611. Jadi pesawatnya meledak di udara. Karena pada waktu itu juga tidak terdapat panggilan Mayday yang diterima oleh petugas ATC. Tiba-tiba hilang aja. Tiba-tiba hilang aja gitu. Dan petugas ATC akhirnya mengumumkan keadaan darurat setelah beberapa waktu tertentu dan meminta kapal-kapal terdekat ini untuk melakukan pencarian. Ini posisinya di Atlantik Utara ya? Ya, di Atlantik Utara. Dan pada waktu itu malangnya ternyata tidak ditemukan satupun korban selamat. Jadi puing-puing aja? Puing-puing saja. Seluruh 329 orang penumpang dan kru ditemukan meninggal dunia. Ini adalah kondisi yang sangat-sangat tragis pada masanya. Nah, jadi berdasarkan investigasi yang dilakukan, jadi ngelihat FDR dan CVR terlebih dahulu. Ketika itu mereka langsung ketemu satu clue. Pesawat ini meledak akibat bombing. Teroris bombing. Jadi teroris yang melakukan pengeboman di pesawat. Jadi waktu itu salah satu buktinya adalah CVR dan FDR ini putusnya bersamaan. Dan juga ada kerusakan serta residu ledakan di puing-puing pesawat, terutama di kargo bagian depan. Jadi pesawat ini meledak, bomnya meledak, dan juga akhirnya karena bomnya ini meledak dan merusak sebagian pesawat, akhirnya mengalami decompression yang luar biasa, pecah begitu. Dan backgroundnya dari ini adalah pada tahun 80-an itu terdapat kerusuhan antara kelompok Sikh dan kelompok Hindu di India. Jadi kelompok Sikh dan kelompok Hindu ini adalah kelompok agama yang besar sekali di India. Jadi ada kerusuhan antara dua kelompok agama yang besar. Dan waktu itu 5 bulan setelah kejadian ini terdapat 2 orang tersangka yang ditangkap. Di mana salah seorang terduga dalang itu namanya adalah Talwinder Singh Parmar. Jadi ada kata Singhnya, Talwinder Singh Parmar. Dan waktu itu sempat dibebaskan. Kemudian secara misterius dan luar biasa, dia terbunuh oleh seorang polisi di India. Nah, ini sebenarnya sangat misteri. Karena tadi disebutkan terduga dalang. Iya. Berarti pada dasarnya, tersangka ini belum tentu yang melakukan. Iya, masih mungkin. Masih mungkin. Tetapi bisa jadi ada seseorang yang lebih berkuasa, punya kekuasaan, punya uang, akhirnya orang-orang yang ditahan. Itu bisa juga. Bisa. Kita milih orang-orang tertentu malah. Itu spekulasinya seperti itu. Nah, ada tersangka satunya, itu seorang Sikh dari Vancouver, yang bernama Inderjit Singh Rayat. Dia ini mengaku bersalah. Dan akhirnya dipenjara 5 tahun. Nah, dia mengaku bersalah ya, gitu. Dan pada tahun 2005, sudah berapa tahun setelah kejadian ini, itu ada tersangka lain bernama Ripudaman Singh Malik. Dan Ajaib Singh Bagri dibebaskan karena tidak cukup bukti. Gitu. Jadi ada beberapa tersangka yang juga ditahan tapi baru dibebaskan karena bukti-buktinya tidak cukup. Begitu. Nah, kronologi kejadiannya dimulai pada tanggal 22 Juni 1985. Jadi 1 hari sebelum pesawat ini meledak di udara. Seseorang pria bernama Manjit Singh. Nah, ini perlu kita garis bawahi di sini ya. Kesamaan. Singh. Sama semua. Sama semua, ada Singh semua.
ini dia mencoba konfirmasi reservasi penerbangan di Vancouver. Iya. Karena dia booking beberapa tiket penerbangan yang sifatnya connecting pada Iya. waktu itu. Dan waktu itu pesawat yang pertama ditumpangin adalah namanya Canadian Pacific Airlines. Jadi yang pertama ditumpangin Canadian Pacific, kemudian baru pindah ke Air India. Tapi di penerbangan connecting selanjutnya. Jadi waktu itu si Singh ini berusaha untuk check-in sebuah luggage, sebuah koper besar yang sebenarnya dalamnya itu isinya bom. Jadi koper ini di check-in kan untuk Canadian Pacific. Tapi dia juga ngomong, tolong check-inin juga. Ini jadi langsung ikut buat yang Air India 181 dan Air India 182. Jadi pengen langsung sekaligus begitu loh. Jadi biar waktu itu kalau kita orang awam kita duganya ini cuma pengen nggak mau repot aja. Betul. Tapi kalau kita tahu intensi di baliknya, kita bakal tahu bahwa ini dia menghindari meledak bareng aja. Jadi dia itu ngikutin kopernya ke pesawat, tapi dia nggak ikut gitu. Jadi untuk kopernya bisa masuk pesawat udah check-in duluan gitu. Dan waktu itu sebetulnya agen check-in sebenarnya enggak setuju. Karena waktu itu agen itu ngelihat bahwa tiket untuk Air India-nya ini belum confirm. Baru melakukan order gitu. Jadi si agen ini takut kalau dia enggak jadi naik pesawat ini, kopernya gimana? Ya. Bukan takut keamanan ya, tapi lebih takut soal kopernya ini gimana nasibnya. Dan waktu itu karena agennya ini ngotot nggak mau terima, Singnya ini juga lebih ngotot. Ya. Lebih ngotot dan dia akhirnya ngomong, ya udah tak panggilin teman-temanku yang lain. Dia ngomongnya gini, I will call my brother. Waduh, serem itu. Lebih serem dan antara nggak enak, nggak nyaman atau takut, agennya ini akhirnya langsung ya udah diterima check-in-nya. Jadi kopernya ini diterima check-in-nya dan setelah itu Singh tidak pernah terdengar lagi dan juga tidak teridentifikasi. Kemudian pesawat ini berangkat tanpa Singh. Jadi kopernya doang yang berangkat. Wah, ini serem sekali karena perlu kita ketahui, ini kan kejadian di tahun 1985. Waktu itu keamanan bandara belum seperti sekarang. Betul. Belum ada kejadian 9/11, kemudian juga ya kejadian-kejadian seperti ini masih jarang begitu. Tapi kalau sekarang kita misalnya check-in masukkan bagasi, tapi kita tidak hadir di pesawat, tidak boarding, langsung pasti diturunkan. Lempar bagasi kita. Iya, karena ya ada apa-apa, siapa yang tanggung jawab? Karena kejadian seperti ini. Nah, pada waktu itu para penumpang dan bagasi ini dipindahkan ke penerbangan 182 yang di dalamnya itu terdapat koper milik Singh tadi yang berisi bom. Nah, sebenarnya terdapat beberapa lapisan pertahanan terakhir dari pihak aviation security bandara. Bahkan ini sebelum 9/11 sudah ada ya? Ada. Nah, pada waktu itu pihak maskapai ini sebenarnya merasa tidak aman. Karena pada masa-masa itu banyak sekali ancaman dari para aktivis Sikh di India. Dan akhirnya mereka meminta keamanan ekstra. Tetapi malangnya di bandara pada waktu itu, mesin X-ray-nya sedang bermasalah. Wah, padahal ada X-ray bisa langsung kelihatan kan bisa langsung kelihatan dalamnya koper itu membawa apa. Kemudian kalau misalnya lewat metal detektor pun juga masih ketahuan itu membawa apa gitu. Nah, akhirnya pihak bandara ini menggunakan pelacak PDD-4 tipe portable karena mengganti mesin sinar X yang rusak tadi. Jadi dia hanya diayun-ayunkan gini di dekat tas, kalau misalnya ada permasalahan dia akan berbunyi. Nah, fakta uniknya di sini, pelacak ini sebenarnya berbunyi. Wah, di kopernya Singh. Tetapi ketika briefing, petugas ini kan dibilang, nanti ketika kodenya berbunyi seperti ini, kamu harus tindakannya begini, begini, begini. Tapi pada waktu itu bunyinya ini tidak seperti pada briefing. Bunyinya beda kan? Nah, kan masih ada keraguan. Bunyinya biasanya ngii, tapi ini kayak lemah begitu. Ada keraguan tetapi tidak dipastikan dan pesan ini tidak pernah sampai ke pihak maskapai Air India. Ya itu harusnya kalau ragu, tanyain dulu. Daripada ada apa-apa, ya kan? Dan itulah kenapa kopernya bisa sampai masuk ke dalam pesawat. Karena segala lapisan pertahanan terakhir, pertahanan keamanan sudah dilalui. Dan
yang lebih mengerikan lagi sebetulnya dalang sebenarnya ini kita nggak tahu. Betul. Malah ya akhirnya muncul banyak teori konspirasi kan. Salah satu teori konspirasi yang aku dengar adalah kita sebenarnya nggak tahu bahwa ini yang melakukan pengeboman adalah kaum Sikh. Karena dalang aslinya aja nggak tahu kita. Betul. Bisa jadi kaum Sikh ini jadikan kambing hitam aja. Nah, bisa Mengerikan. jadi. Kamu ada teori juga nggak? Ya, kalau aku tadi teorinya, ya itu tadi, dalangnya ini bisa jadi orang yang kuat. Yang dia ini punya kekuasaan, punya harta juga. Nah, akhirnya dia bisa menyuap beberapa oknum. Yang akhirnya yang ditangkap ini ya udahlah orang-orang yang siapa aja ditangkap. Ditangkap seolah-olah di media diberitakan di penjara. Tapi pada dasarnya tidak pernah ditahan, ya bisa jadi. Atau dipaksa ngaku ya tadi mungkin. Atau mungkin ada teori lagi, satu lagi. Ini adalah inside job. Jadi sebetulnya dari government sendiri, atau dari maskapainya sendiri, atau dari ya pokoknya lingkup yang di dalam negara sendiri begitu. Tapi kita tidak pernah tahu masalah itu. Dan demikianlah episode kami hari ini mengenai Air India 182. Sampai jumpa pada episode berikutnya.